Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Pada malam hari ini Allah himpunkan kita di tempat yang indah ini, di rumah yang penuh dengan kebaikan ini, insyaallah. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh ke majelis ilmu, tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan duduk kita semua semoga termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah untuk kesekian kalinya saya sowan kepada antum semuanya di Kota Perth ini, dan pada kesempatan yang berbahagia ini panitia meminta saya untuk berbincang dengan Bapak Ibu sekalian. Meskipun sebenarnya nanti guru kita semua insyaallah juga hadir. Jadi kita mudah-mudahan sempat untuk menadah banyak-banyak ilmu dan faidah dari beliau Ustaz Imam Jalil hafizahullah ta'ala. Jadi saya diminta berbincang tentang sirah. Sirah itu luas sekali. Dari 2008 sampai sekarang sudah 2017. Saya bahas sirah di Masjid Jogokarian itu tiap pekan itu. Sekarang baru sampai Haji Wada, sudah 9 tahun. Jadi saya tadi cukup bingung juga mau memilih bagian mana dari pembahasan kita ini yang sangat luas ini. Tapi para bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin saya harus mulai dari bagaimana keutamaan mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Jadi kenapa kita penting belajar sirah? Karena memang sirah ini satu mata pelajaran yang ditekankan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kita mendengar Sayyidina Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib dengan lafaz yang mirip dengan apa yang disampaikan oleh Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, di antara pembesar para sahabat. Mereka mengatakan, kami kepada anak-anak kami mengajarkan dua hal. Yang pertama adalah Al-Quranul Karim. Yang kedua adalah maghazi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kisah-kisah kepahlawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah-kisah keperwiraan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ternyata putra-putra para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in itu dia mendapatkan kurikulum utama itu dua. Yang pertama adalah Al-Quranul Karim dengan segala turunan ilmunya, tentu saja dari qiraatnya, penghafalannya, tajwidnya, tafsirnya, tadabburnya, sebabun nuzulnya, gitu ya. Kemudian nanti dalam ulumul Quran kita bisa sampai ke nasih mansukhnya, ke umum khususnya, ke berbagai ayat muhkam maupun mutasyabihnya dan lain sebagainya. Dan kedua ini adalah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini? Al-Alamah Abdul Karim Zaidan rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, karena sesungguhnya sirah adalah terjemah paling sahih dari Al-Quranul Karim ketika diamalkan dalam kehidupan generasi terbaik. Jadi generasi terbaik itu generasi Nabi SAW dan para sahabat. Kalau kita mau lihat bagaimana Quran itu diamalkan, maka kita melihat kepada sirah. Kalau kita mau melihat bagaimana Al-Quran itu wujudkan dalam kehidupan sehari-hari, itu terdapat di dalam
di dalam sirah. Karena hari-hari ini ketika kita kemudian banyak semboyan kembali kepada Quran dan Sunnah, sesungguhnya kembali kepada Quran dan Sunnah ini satu semboyan yang harus diberi penjelasan. Karena kalau tidak diberi penjelasan bisa menjadi satu jebakan yang membahayakan, apalagi bagi kita orang awam. Apa yang dimaksud kembali kepada Quran dan Sunnah? Buka Quran terjemahan terus lihat ayat. Apa yang dimaksud kembali kepada Quran dan Sunnah? Buka buku hadis kemudian ketemu hadis langsung diamalkan. Ini bisa menjadi sesuatu yang pada titik-titik tertentu bahkan dikatakan oleh Imam Ad-Dahabi, dia mudhil, dia bisa menjadi sumber kesesatan. Karena kalau kemudian kita mau kembali kepada Quran dan Sunnah, kita harus ikuti tangganya. Quran dan Sunnah ini tinggi, maka tangganya adalah melalui pemahaman yang diberikan oleh para ulama. Sampai-sampai dicontohkan ya, bagaimana kemudian orang yang paling fasih bahasa Arab, sastrawan besar Arab, ada yang namanya Adi bin Hatim At-Tai radhiyallahu anhu. Adi bin Hatim ini seorang sastrawan Arab, kepala suku Tai di bagian utara Jazirah Arab, yang kemudian masuk Islam. Begitu dia masuk Islam, dia baca ayat. Fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Maka makan dan minumlah sampai jelas bagimu benang putih dari benang hitam. Kemudian di bulan Ramadan dia amalkan, malam itu nyanding makanan dekat tempat tidur, pakai tampah besar begitu ya. Kemudian di bawah bantal dia nyimpen igal. Igal itu tali pengikat unta, warnanya hitam sama putih. Nah, sepanjang malam dia makan, habis makan kemudian dia buka bantal, masih hitam, masih putih, nggak terjadi apa-apa. Makan lagi, terus ngecek lagi bantal, masih hitam, masih putih. Tidur sebentar, habis tidur bangun, makan lagi, habis makan buka lagi, masih hitam, masih putih. Sampai mentari tinggi waktu duha dan tidak terjadi apa-apa. Kemudian dia menghadap kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, saya sudah amalkan ayat ini tapi tidak terjadi apa-apa gitu. Apa yang kau lakukan? Wahai Adi, saya makan, minum, habis itu lihat benang putih, benang hitam, masih putih. Saya makan, minum sampai siang ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW tertawa terbahak-bahak. Itu salah satu momen di mana Rasulullah itu jarang tertawa. Rasulullah SAW itu jarang tertawa sampai terbahak-bahak kelihatan giginya. Kali ini beliau tertawa sampai kelihatan giginya dan kemudian beliau bersabda kepada Adi bin Hatim, wahai Adi, besar sekali bantalmu, panjang sekali malammu gitu. Maksud ayat ini bukan begitu wahai Adi, tetapi makan dan minumlah. Begitu tiba waktu fajar, hentikan makan dan minummu, mulailah puasamu. Kata Adi bin Hatim, oh begitu ya Rasulullah. Iya begitu. Dan kemudian dia baru faham. Jangankan Adi bin Hatim, ada ulamanya para sahabat itu namanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Satu hari Umar bin Khattab naik ke mimbar membaca surah Abasa, beliau sampai ayat wa faqihatan wa abba. Kemudian beliau pucat, gemeteran, nangis. Kemudian beliau mengatakan, ya Rabb, qad alimnal faqihah hiya samarat. Kami tahu ya Allah, namanya faqihah itu maksudnya buah-buahan. Lakin ma abba. Tapi apa yang dimaksud dengan abba? Apa yang dimaksud dengan abba? Kami tidak tahu maksudnya abba ya Allah. Kemudian di pojok Masjid Nabawi ada badui berdiri. Kata dia, ya Amirul Mukminin, kalau kau tidak tahu tanyalah kami gitu. Padahal ini badui gembala desa dan kampungan dan bukan orang terpelajar gitu. Kemudian dia mengatakan, kalau tak tahu tanyalah kepada kami. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wahai saudara, engkau tahu apa itu abba? Hanya kami, orang-orang yang mengembala kambing, ngikutin kambing kemana-mana, menyusuri tempat-tempat yang ada rumputnya, yang tahu apa itu abba. Abba itu, kalau di gurun terjadi hujan, pers begitu, kemudian hari berikutnya sudah muncul, ada rumput-rumputan yang kami tidak tahu selama ini. Bijinya itu sembunyi di mana, benihnya itu sembunyi di mana, tiba-tiba muncul rumput-rumputan, gitu ya. Mungkin kalau saya di Indonesia dulu waktu kecil sering main ke sawah itu, begitu hujan pertama turun gitu ya, di sawah yang kering kerontang itu tiba-tiba ada ikan. Selama ini sembunyi di mana coba? Tiba-tiba ada ikan macam-macam itu. Itu selama ini sembunyi di mana? Itu kayak orang Baduy ini mengatakan, ini rumput, kami nggak tahu sebelumnya di mana. Begitu hujan turun, dia muncul. Maka yang seperti ini kami sebut sebagai abba. Inilah yang dimaksud dengan abba, yaitu rumput-rumputan. Sayyidina Umar turun dari mimbar, bertakbir kemudian sujud syukur. Kata dia, segala puji bagi Allah yang memberi kami pemahaman tentang Quran dari seorang yang tidak berpengetahuan. Gitu. Jadi, Masya Allah. Kemudian ada seorang ulamanya tabi'in,
Ulama'nya tabi'in ini namanya Urwah bin Az-Zubair radhiyallahu anhu. Jadi ini adalah putranya Zubair bin Awam dengan Asma binti Abi Bakar. Maka dia kalau memanggil ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, dia panggil ibu karena itu adalah bibinya. Dia datang kepada ibunda kita Aisyah kemudian mengatakan, perhatikan ayat ini bibi. Inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Perhatikan ayat ini bibi. Sesungguhnya Safa dan Marwah termasuk syiar-syiar Allah. Maka barang siapa berhaji atau umrah, tiada dosa baginya untuk sa'i di antara Safa dan Marwah. Kata Urwah bin Zubair, wahai bibi, kalau kalimatnya tiada dosa baginya sa'i antara Safa dan Marwah, berarti nggak wajib bibi. Dan bahkan ditinggalkan lebih afdol. Kenapa? Melakukannya saja tiada dosa, berarti tidak melakukannya lebih baik. Kalimatnya begitu. Ibunda kita Aisyah tertawa, kemudian mengatakan, wahai anakku, bukan begitu maksudnya. Ini kamu harus ketahui sirahnya, kamu harus ketahui ceritanya, kamu harus ketahui bagaimana terjadinya peristiwa ini sehingga Allah menurunkan ayat ini. Jadi ceritanya, ada orang-orang Ansar diajak Rasulullah SAW dalam Umratul Qadha. Ketika mereka kemudian melaksanakan Umratul Qadha pada tahun ke-7 Hijriah, ini sebagai pengganti umrah Hudaybiyah yang gagal pada tahun ke-6 karena orang-orang Quraisy menghalangi Rasulullah sampai terjadi perjanjian Hudaybiyah yang salah satu klausulnya adalah mereka harus pulang tapi boleh umrah tahun berikutnya. Nah, tahun ke-7 Rasulullah mengajak umrah para sahabat, ketika itu 3.000 orang yang ikut. Kemudian pada saat itu ketika selesai tawaf, kemudian sholat 2 rakaat dengan membaca surah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas di belakang Maqam Ibrahim, Rasulullah mengajak mereka untuk sa'i. Ketika diajak sa'i, orang-orang Ansor itu ogah-ogahan. Kenapa kok ogah-ogahan diajak sa'i? Ternyata karena nggak enak ketemu mantan. Ketemu mantan itu nggak enak. Jadi apa mantan apa? Mantan sesembahan. Dewanya orang Ansor itu namanya Manat. Patung Manat itu di Mekah letaknya di antara Safa dan Marwah. Dan saat itu masih ada. Kenapa? Karena patung-patung ini baru akan dihancurkan oleh Nabi SAW saat Fathu Makkah tahun ke-8, setahun kemudian. Jadi ketika mereka bermanasik ini masih banyak berhala-berhala di sekitar Ka'bah. Nah, kebertepatan yang namanya Manat, berhalanya orang Ansor itu patungnya gede banget terletak di antara Safa dan Marwah. Sehingga kalau sa'i mesti lewat. Di dekat patung Manat ini ada sebuah pokok pohon. Di situ dulu orang-orang Ansor, Aus dan Khazraj sebelum masuk Islam itu gantungin doa-doanya di situ. Doa-doa kepada Manat gitu, kepada berhala sesembahan mereka. Jadi kata mereka kita diajak sa'i, ya Rasulullah, enggak. Kami ya yang ini enggak ikut boleh enggak gitu. Yang ini enggak usah ikut boleh enggak gitu. Maka kemudian Allah menurunkan ayat ini, Inna safa wal marwata min syairillah. Safa dan Marwah itu syiarnya Allah, enggak ada hubungannya dengan Manat. Kalian enggak ada hubungannya dengan Manat ketika melaksanakan sa'i antara Safa dan Marwah ini. Jadi tidak ada dosa. Jadi orang Ansor ini sangat takut dosa. Takut dosanya apa? Ngelewatin Manat itu takut dosa gitu ya. Karena ketemu mantan ini. Maka turunlah ayat fala junaha alaihi ayat tawaf bihima. Maka tidak ada dosa bagi orang haji atau umrah untuk kemudian sa'i antara Safa dan Marwah. Jadi ceritanya begitu. Ternyata memahami Quran harus tahu sirah gitu ya. Harus tahu peristiwanya juga gitu. Nah, ini contoh bagaimana kemudian betapa kita sangat memerlukan gitu ya. Pemahaman tentang Quran dan sunnah ini sesuai dengan sirah. Ada contoh-contoh yang lain. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana kita memahami Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kita harus mengerti sirahnya, harus mengerti cerita di baliknya, mengerti bagaimana Rasulullah bersikap dan para sahabat bersikap. Contoh, para ulama itu ikhtilaf tentang hukum musik. Tapi ayatnya antara yang membolehkan dengan syarat-syarat tertentu dengan yang mengharamkan bahkan sampai secara mutlak, itu ayatnya sama. Ayatnya di mana? Surah Luqman ayat ke-6. Dalam surah Luqman ayat ke-6 itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minan nasi may yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillahi wa yattakhidhaha bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa. Di antara manusia terdapat orang-orang yang membeli perkataan tidak berguna, lahwul hadis.
perkataan tidak berguna, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu, dan menjadikan jalan Allah itu sebagai olok-olokan. Nah, ayat ini kemudian kalau kita melihat kepada tafsir lahwul hadis, apa yang dimaksud? Orang yang membeli perkataan tidak berguna. Lahwul hadis, kalau kita kemudian periksa tafsir, riwayat dari Ibnu Mas'ud, riwayat dari Ibnu Abbas, riwayat dari Ibnu Umar, semuanya mengatakan yang dimaksud lahwul hadis dalam ayat ini adalah nyanyian. Maka kalau kita melihat ayatnya, di situ terjadi pemahaman nyanyian itu sesuatu yang sangat tercela, yang kemudian dihukumi haram oleh sebagian ulama. Tetapi Syekh Yusuf Al-Qaradawi misalnya, atau Syekh Wahbah Zuhaili misalnya, beliau memberikan pemahaman begini. Ini memang ayat yang tidak bisa hanya dilihat tafsirnya, tapi harus lihat sirahnya. Sebab nuzul yang ada di dalam ayat ini seperti apa. Jadi ada cerita begini. Ketika Nabi SAW memulai dakwah secara terang-terangan pada tahun ketiga Bi'tsah, tahun ketiga kenabian, ada seorang tokoh Quraisy namanya Nadhr bin Haris. Dengerin kata-kata Rasulullah SAW itu, dia merasa jengkel. Dia berazam, dia bertekad, saya harus bisa nyaingin Muhammad. Maka apa yang kemudian dia lakukan? Dia pergi ke Syam. Dia pergi ke daerah-daerah di Palestina, di Suriah, dan di jajahan Romawi di sana. Kemudian dia juga pergi ke Persia. Apa yang dilakukan? Dia mengumpulkan cerita-cerita Yunani, mitologi-mitologi, cerita-cerita Romawi, cerita-cerita Persia, cerita-cerita India. Legenda-legenda macam-macam itu dia hafalkan semuanya di sana. Niatnya untuk apa? Nanti kalau pulang ke Mekah saya bisa nyanyiin Muhammad, cerita macam-macam. Karena Muhammad itu bacain ayat Quran isinya cerita-cerita gitu. Cari apa yang bisa memalingkan orang ini dari Muhammad ini. Saya mesti punya cerita yang bagus. Di perjalanan pulang menuju ke Makkah, bekalnya tinggal sedikit, ternyata di perjalanan dia ketemu ada budak wanita nyanyi-nyanyi merdu sekali. Nah, budak wanita yang nyanyi yang merdu sekali ini dia beli dengan semua sisa hartanya, kemudian dia pulang ke Mekah. Nah, setiap kali di Mekah, Nabi SAW itu membacakan ayat Quran, mengajak orang kepada Islam, berdakwah begitu, dia jejerin bersama budaknya itu. Kalau Rasulullah lagi baca Quran, budaknya suruh nyanyi. Kalau Rasulullah mengajak orang kepada Islam, dia juga pidato, bercerita tentang kisah Persia, kisah India, kisah Yunani, kisah Romawi, begitu. Apa yang kemudian dia lakukan? Dia katakan, mana yang lebih merdu? Suaranya Muhammad atau suara budak saya? Mana yang lebih indah ceritanya? Cerita Muhammad atau cerita saya? Gara-gara aksi Nadhr bin Haris ini, banyak orang yang semula tertarik kepada apa yang disampaikan Nabi SAW, berpaling dan kemudian mendengarkan apa-apa yang dia sampaikan. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang orang ini, Nadhr bin Haris ini dalam ayat ini, wa minan nasi may yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillah bighairi ilmin wa yattakhidhahu huzwa. Di antara manusia ada yang membeli perkataan tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah dan menjadikan jalan Allah itu sebagai olok-olokan. Maka kata kedua faqih ini, mereka mengatakan ini menunjukkan ayat ini muqayyad. Ayat ini hukumnya terikat pada sesuatu, yaitu satu maksud. Kalau suatu nyanyian dimaksudkan memang untuk memalingkan manusia dari jalan Allah, menyesatkan mereka dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan, maka jelas dia diharamkan. Yang kedua, gitu ya, di dalam isi nyanyian seperti apapun, kalau isinya memuja hal yang diharamkan oleh Allah, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, misalnya gitu ya, atau berisi tentang kesyirikan, pemujaan kepada selain Allah, atau kemudian berisi tentang ajakan berbuat dosa, misalnya maksiat, maka yang demikian ini haram karena isinya. Contoh ada nyanyian memuji-muji khamr, memuji-muji zina, memuji-muji berbagai macam kemaksiatan. Maka jelas dia haram karena isinya. Yang ketiga kata mereka bisa haram karena penampilannya. Lagunya bagus, perdamaian, tapi yang nyanyi tidak tutup aurat. Goyangannya seksi, misalnya gitu ya. Maka kemudian ini menjadi haram karena penampilannya. Jadi karena maksudnya, karena isinya, karena penampilannya.
Bagaimana dengan nyanyian yang tidak mengandung ketiga hal tersebut? Maka kemudian dikatakan dia halal, dia mubah tetapi terbatas. Apa yang menjadikan hujjah? Karena ternyata meskipun sebagian sahabat menyebut nyanyian sebagai seruling setan, tetapi ada sebagian sahabat yang kemudian juga menjadi penggemar nyanyian. Misalnya Abdullah bin Zubair, misalnya kemudian Amr bin Al-As dan beberapa sahabat yang lain, dan Rasulullah tidak melarang mereka. Demikian pula Rasulullah membatasi larangan nyanyian itu dengan memberikan satu kelonggaran pada hari-hari tertentu. Misalnya hari raya, Idul Fitri, itu Rasulullah mengizinkan para sahabat untuk menabuh duf, untuk bernasyid gitu ya. Ini bahkan anak-anak perempuan kecil di Madinah. Maka ini menunjukkan ketidakmutlakan keharuman, tetapi keharumannya tadi muqayyad. Dia tergantung kepada ilatnya yang ada di sana. Kemudian ada hadis yang muskil. Hadis ini berbunyi, sesungguhnya di antara umatku nanti akan ada yang mengharamkan zina, sutra, khamr, dan musik. Nah, hadis ini, kata kedua fakih ini harus difahami bahwa memang pada zaman itu yang namanya musik satu paket dengan kemaksiatan yang lain. Kalau nonton musik, menikmati musik, itu pasti pakai minum khamr pada masa itu. Kalau nonton musik, menyaksikan musik, itu pasti kemudian nanti ujung-ujungnya zina dengan penyanyinya. Itu yang kemudian ada pada masa itu. Maka hukum ini terikat kepada kesatuan yang ada pada penyebutan Nabi SAW. Jadi ini sirah ini manfaatnya untuk bahkan memahami Al-Quranul Karim sedemikian luar biasa. Kemudian ada hadis lain. Kita bisa lihat ada satu hadis yang sangat menarik gitu ya. Dan ini hadis yang sangat terkenal di kalangan orang Indonesia. Dan kalau tidak mengetahui sirahnya, cerita di baliknya, kita bisa keliru memahami hadis ini. Contoh, hadis qulil haqqa walau kana murran. Katakanlah yang benar meskipun pahit. Ini hadis ini populer sekali di Indonesia. Orang itu kalau kemudian dia merasa benar, kalau dia merasa menyampaikan hal yang benar, dia tidak peduli kepada perasaan orang lain. Kenapa? Karena dia merasa katakanlah yang benar meskipun pahit. Tugasku mengatakan yang benar. Terserah kalian mau kupingnya panas, terserah mau wajahnya merah, terserah mau tersinggung, terserah mau apa, pokoknya aku menyampaikan yang benar. Katakan yang benar meskipun pahit. Benarkah pemahamannya seperti itu? Kita perlu cek. Karena Nabi SAW itu bersabda di tempat yang lain, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengatakan yang baik atau diam. Baik itu apa? Benar isinya iya, indah caranya iya, tepat waktunya iya, bermanfaat buat yang mendengar iya, berpahala bagi yang mengucapkan iya. Kita cek, benar saja apakah cukup? Kalau nyuwun sewu, saya bicara dengan beliau, membicarakan antum. Yang kita bicarakan itu benar, fakta, terverifikasi, sahih, valid, aktual, tajam, terpercaya, begitu ya. Memang dia itu begitu, lalu kita bicarakan berdua. Dia tuh begini-begini. Padahal kalau dia ada di sini, dia tidak suka kalau itu diomongin. Dia tidak suka kalau hal tentang dirinya itu diomongin. Apa sebutannya? Ghibah. Ghibah itu benar. Kalau nggak benar namanya fitnah. Ini memang kalimat yang muskil. Fitnah dalam bahasa Arab beda dengan fitnah dalam bahasa Indonesia. Namanya qauluz zur. Nah, kalimat yang lebih tepat adalah qauluz zur. Perkataan dusta. Nah, kalau fitnah itu dalam bahasa Arab artinya mencobai orang supaya dia kembali dari keimanan menuju kekufuran. Maka ada al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan itu. Itu maknanya bukan menuduh orang. Itu lebih kejam daripada pembunuhan, tetapi maknanya adalah mencobai orang, mengintimidasi orang, menyakiti orang, menyiksa orang, atau mengiming-imingi orang, supaya dia beralih dari iman menjadi kafir. Itu lebih kejam daripada pembunuhan. Karena membunuh, itu cuma menghilangkan hidup dunia. Sementara mengiming-imingi, mengintimidasi supaya orang beralih dari keimanan menuju kekafiran, itu menghancurkan hidup akhirat. Maka disebut, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Yang namanya fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Karena kalau cuma dibunuh, mungkin yang dibunuh masuk surga. Tapi kalau kemudian difitnah dalam arti tadi dicobai supaya
keluar dari iman menuju kekufuran, dia mungkin tidak kehilangan hidup dunia, tapi dia kehilangan surga. Ini yang dimaksud fitnah. Ini agar kita tidak keliru. Nah, ini tadi namanya ghibah. Kalau namanya ghibah, Allah itu mencela ghibah, celaannya mengerikan. Ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakaritum. Memangnya salah seorang di antara kalian suka makan daging saudaranya yang sudah jadi bangkai, yang sudah busuk, yang sudah bernanah, yang berbelatung, menjijikkan, baunya anyir. Mau? Enggak, fakarihtumu, maka kalian pasti tidak menyukai makan yang seperti itu, dan kalian tidak menyukai orang yang suka makan seperti itu. Fakarihtumu itu dua makna itu. Jadi itu benar. Katakan yang benar meskipun pahit. Nanti dulu ada syarat dan ketentuan berlaku kan. Kemudian, apakah Rasulullah mengizinkan kita ngomong satu fakta tentang seseorang, kemudian kita teriakkan kepada dia. Misalnya, Abu Dzar Al-Ghifari itu pernah manggil Bilal, "Woi anak budak hitam." Bener nggak Bilal anak budak hitam? Bener. Tapi bener, baik nggak kalau kemudian dipanggil-panggil, "Woi hitam gitu." Nggak baik gitu. Maka di situ meskipun benar, tidak baik gitu. Maka meskipun pahit, jangan dikatakan. Berarti hadis kulil haq walau kana murran, bukan itu maknanya. Bahkan begini, ada satu hadis yang sangat menarik. Nabi SAW bersabda, di antara umatku akan ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Kata Imam Nawawi, 70.000 itu maksudnya banyak banget. Karena orang Arab dulu kalau bilang 70.000 itu artinya banyak banget gitu. Ya, kayak jadi not exactly angka itu, not exactly. Kayak ya orang Arab itu sangat-sangat menarik. Angka-angkanya itu kan pakai kalimat, bukan pakai bilangan, bukan pakai angka-angka. Fadhal, ahlan wa sahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Itu angkanya itu pakai apa namanya? Pakai ini pakai kalimat. Sistem bilangan paling sederhana itu Cina dan rumpunnya Cina, Jepang, Korea. Sistem bilangan yang paling rumit itu Arab. Kalau Romawi dulu cuma bingung karena nggak punya nol, jadi makin harus tambah lambang-lambang begitu ya. Arab itu pakai kalimat nyebut angka tuh. 1921. 1 dan 20 dan 900 dan 1000 kalimat itu. Dan ngurutnya dari angka kecil. Itu kan ribuh gitu. Jadi makanya dulu orang Arab itu kalau nyebut 70.000 itu maksudnya banyak banget. Jadi ini penjelasannya Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, 70.000 itu not exactly 70.000, tapi banyak banget. Nah, kalau 70.000 diisi sahabat Nabi sama para tabi'in, atba'ut tabi'in udah habis. Cepet banget kuotanya habis gitu. Nah, ketika Rasulullah SAW bersabda 70.000 itu, ada sahabat ngacung namanya Ukasyah. Kata Ukasyah, "Ya Rasulullah, tolong doakan saya termasuk di antara mereka." Kata Nabi SAW, "Kunta minhum ya Ukasyah." Engkau memang termasuk di antara mereka, wahai Ukasyah. Lalu Ukasyah kemudian bersyukur, sujud syukur. Ada sahabat lain ngacung lagi, kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, doakan saya termasuk di antara mereka." Kalimat Nabi SAW adalah, "Qad sabaqaka Ukasyah." Ukasyah sudah mendahului kamu. Nah, para pensyarah mengatakan, ini kalimat lembutnya Nabi SAW. Kalimat lembutnya Nabi SAW yang tidak ingin menyakiti siapapun. Sebenarnya, kalau itu kita yang ngomong, mohon maaf, Anda tidak memenuhi kualifikasi. Mohon maaf, inti kagak pantas. Tapi kalimat seperti ini kan menyakitkan. Kalimat seperti ini menyakiti hati. Maka Nabi SAW menggantinya dengan kalimat yang sangat indah. Qad sabaqaka Ukasyah. Ukasyah sudah mendahuluimu. Ini menunjukkan hadis tadi perlu disyarah. Syarahnya ada dalam sirah. Ternyata hadis ini ada ceritanya. Katakan yang benar meskipun pahit. Ada seorang pedagang menghadap kepada Nabi SAW. "Ya Rasulullah, celaka aku, binasa aku." Kata Nabi SAW, "Kamu kenapa?" Kata pedagang ini, "Saya tuh beli barang ya Rasulullah. Barangnya itu sampelnya kemarin bagus. Maka saya pesan banyak, saya lunasi di muka, barangnya datang, nggak saya periksa. Begitu kemarin saya periksa, ternyata barangnya beda dengan sampel. Yang jual sudah pergi entah kemana, sudah saya nggak bisa temukan. Dan ini barang jelek semua Rasulullah. Gimana saya sekarang? Apakah saya supaya, minimal balik modal saja Rasulullah, tidak usah. Untung nggak apa-apa. Itu saya boleh nggak nutupin
cacatnya barang ini ketika menjual? Ataukah saya harus jujur, terbuka, mengakui barang ini jelek, barang ini cacat? Dengan begitu, mungkin saya bukan cuma rugi ya Rasulullah, nyaris bangkrut ini ya Rasulullah. Apa sabda Nabi SAW kepada pedagang ini? Kata Nabi SAW kepada pedagang ini adalah, hadisnya ini dari Abu Dzar Al-Ghifari, yang masyhur adalah dalam riwayat Tirmidzi dan Abu Dawud, tetapi ada dalam riwayat Ibnu Majah yang panjang ini. Jadi kemudian Nabi SAW bersabda kepadanya, Qulil haqqa walau kana murran. Katakan yang benar olehmu meskipun pahit bagimu. Jadi kalau ambil pemahaman dari hadis ini, ternyata yang dimaksud pahit di situ pertama-tama adalah kepada yang mengucapkan, bukan kepada orang yang dengar. Kalau itu untuk orang yang dengar, harusnya berbunyi, dengarkanlah kebenaran meskipun pahit. Tetapi kalimatnya ini satu khitab tunggal kepada seseorang, pedagang ini, yaitu, ya kalau kamu mengatakan benar mesti pahit buat kamu, rugi gitu kan. Tapi yang namanya pedagang, kalau dia jujur, berani ngomong barangnya jelek, orang percaya. Pedagang yang jujur nanti akan dipercaya ke waktu-waktu berikutnya. Dan pedagang yang jujur di akhirat sama Nabi SAW sedekat ini. Dulu saya cemburu baca hadis ini. Aku dan pedagang yang jujur gitu ya, at-tajir shaduq gitu ya. Pedagang yang jujur itu seperti ini di surga. Begitu saya kenal banyak pedagang, saya lalu percaya hadis Rasulullah ini. Kenapa? Memang ternyata pedagang yang jujur itu nggak banyak gitu. Pedagang yang jujur itu tidak mudah gitu ya. Jualan sesuatu dengan jujur itu tidak mudah ternyata memang gitu ya, karena itu. Jadi makanya dulu saya kok cemburu sama pedagang. Enak betul jadi pedagang. Bisa deket sama Rasulullah di akhirat, di surga. Begitu kenal para pedagang, oh pantes. Ternyata memang berat jadi pedagang yang jujur gitu ya. Masya Allah. Ini luar biasa. Jadi ternyata qulil haqqa walau kana murran itu adalah katakan yang benar olehmu meskipun pahit bagimu. Kalau kamu mengatakan yang benar, pahit sekarang, besoknya manis. Kalau kamu berdusta, manisnya sekarang, pahitnya ditunda gitu ya. Pasti akan tetap pahit. Jadi pedagang kok tidak jujur, pahitnya pasti datang. Nah, ini yang dimaksud hadis qulil haqqa walau kana murran. Jadi inilah kenapa membaca sirah itu penting bagi kita untuk memahami Quran dan memahami sunnah Nabi SAW, bagaimana dia dipraktekkan sehari-hari, bagaimana dia kemudian diwujudkan dalam berbagai macam masalah. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa kita ini penting membaca sirah Nabi SAW? Karena Nabi SAW itu adalah uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Dalam surah Al-Ahzab ayat ke-33 Allah mengatakan, sungguh pada diri Nabi SAW itu terdapat suri teladan yang baik bagi kalian. Yakni bagi orang yang mengharap jumpa dengan Allah, mengharap jumpa kehidupan akhirat, mengharap dan banyak berzikir menyebut mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Rasulullah itu uswatun hasanah, bagaimana kita bisa mengetahui uswatun hasanah itu kalau tidak dari sirah. Jadi ini perintah Quran menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Cara mewujudkannya adalah dengan membaca sirah. Cara mewujudkannya adalah dengan belajar sirah. Karena dengan belajar sirah kita bisa mengetahui gambaran Nabi SAW sebagai uswatun hasanah. Ayat ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebenarnya turunnya menarik. Rasulullah itu disebut oleh Allah sebagai uswatun hasanah kapan? Ternyata dalam keadaan yang paling genting, dalam keadaan yang paling susah, dalam keadaan yang paling berat, yaitu pada saat terjadi perang Khandaq atau perang Ahzab. Kenapa? Kok Allah memilih menurunkan ayat ini tentang Rasulullah sebagai uswatun hasanah di saat perang Ahzab, perang Khandaq? Karena kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, ar-rijalu sawa hatta taqa'al mihnah. Orang tuh sama saja. Kalau lagi zaman damai kelihatan sama saja semuanya, ya baik-baik gitu. Tetapi kalau taqa'al mihnah, tiba ujian, guncangan dahsyat menimpa, baru kelihatan mana batu permata dan mana yang batu kali biasa. Di guncangan-guncangan, ujian-ujian gitu ya, itulah yang akan kemudian memperlihatkan kepada manusia siapa gitu ya sebenarnya dia, siapa sejatinya dia. Nah, waktu itu orangnya orang-orang soleh ya.
Jadi ukurannya zaman itu, wow, semuanya orang baik. Kenapa? Sholat berjamaahnya ke masjid, puasa ya puasa gitu ya, sholat sunnah dikerjakan. Tapi bahkan di zaman seperti itu, kata Imam Ahmad bin Hanbal, nanti baru ketahuan orang lelaki sejati itu kapan? Permatanya itu kelihatan kapan? Ketika datang mihnah, ketika datang kemudian ujian, turbulensi yang dahsyat. Pada saat Imam Ahmad bin Hanbal hidup, fitnah yang besar pada masa itu adalah fitnah khalqil Quran. Ada satu gerakan namanya gerakan Mu'tazilah yang pemahamannya salah satunya pemahaman memahami Quran dan Sunnah pakai filsafat Yunani. Apa yang terjadi kemudian? Ketika mereka memahami dengan filsafat Yunani, salah satu metode berpikirnya adalah berpikir dikotomis. Kalau bukan Khalik, pencipta, maka pasti makhluk yang diciptakan. Pertanyaannya, Quran itu pencipta atau yang diciptakan? Kategorisasinya cuma dua, kata mereka. Kategorisasinya cuma dua, Khalik atau makhluk. Oh, makhluk. Kenapa? Karena tidak mungkin Quran itu pencipta. Maka dia diciptakan. Kalau diciptakan, karena dia qadim atau hadis. Dia sesuatu yang sudah ada sebelumnya atau sesuatu yang baru. Nah, bagi orang Mu'tazilah, muhalul qadimain. Dua yang qadim, Allah dan firman-Nya, itu mustahil. Jadi selain Allah, itu pasti tidak qadim. Selain Allah, itu pasti hadis. Maka dia hadis itu artinya makhluk. Quran itu berarti makhluk. Sementara Ahlus Sunnah wal Jamaah berkeyakinan Quran kalamullah. Ayatnya adalah Ar-Rahman Allamal Quran. Jadi bukan khalaqal Quran, tetapi Allamal Quran. Jadi bukan makhluk. Allah mengajarkan Quran. Quran ini kalamullah. Quran ini adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ternyata gerakan Mu'tazilah ini pada masa Khalifah Al-Ma'mun bin Harun Ar-Rasyid sangat kuat sampai kemudian mereka menduduki pos-pos penting sampai jabatan menteri-menteri negara. Nah, maka kemudian dipaksakanlah yang namanya pemahaman Quran adalah makhluk ini kepada para ulama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Masya Allah. Jadi sehingga ketika itu Imam Ahmad bin Hanbal dan para ulama itu mengalami tribulasi yang sangat dahsyat. Ternyata dari ulama-ulama Baghdad yang sangat banyak yang bisa bertahan untuk tidak mengatakan bahwa Quran adalah makhluk itu sedikit sekali. Hanya beliau dan dua orang kawannya yang masih muda, yang akhirnya dua kawannya ini meninggal di dalam penjara dan siksaan. Sampai tinggal Imam Ahmad bin Hanbal sendiri yang bertahan. Maka beliau mengucapkan kata-kata yang terkenal, ar-rijalu sawa. Orang sama saja. Hatta taqal mihnah, sampai kemudian datang mihnah seperti ini baru ketahuan mana yang istiqomah, mana yang enggak. Gitu ya. Yang lain menyerah semua di bawah intimidasi penguasa untuk mengatakan bahwa Quran adalah makhluk pada saat itu. Sehingga kemudian ini Allah Subhanahu wa taala sedemikian pula menurunkan ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ini pada saat yang paling genting, pada saat yang paling parah, pada saat yang paling berat yang dialami oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in di dalam perang Ahzab. Pada saat itulah keteladanan Rasulullah SAW diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala segemilang dan secerah-cerahnya. Jadi pada saat yang paling berat, pada saat yang paling parah, pada saat yang paling hunalika betuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Pada saat itu ditimpa balaklah orang-orang beriman dan mereka diguncang dengan guncangan yang sangat keras. Dalam gambaran Quran sampai dikatakan gitu ya, zagatil absar, pandangan itu tidak lagi tetap, wa balagatil qulubal khanajir, dan rasanya hati itu menyesak naik ke kerongkongan. Ini gambaran situasi pada perang Ahzab yang sangat dahsyat itu, yang kemudian membuat para sahabat ini sangat berat merasakan semuanya. Ketakutan di mana-mana, kepungan yang sangat keras gitu ya, kelaparan yang melanda gitu ya, ketika menggali Khandaq, bahkan jatah makan penggali Khandaq itu diceritakan oleh Jabir radhiyallahu anhu, sangat sedikitnya sebutir kurma, beberapa teguk air, dan tepung yang kalau tangan basah dimasukkan ke persediaan tepung, maka tepung yang nempel di tangan basah itulah yang menjadi makanan mereka. Bukan diadoni jadi roti, cukup ditetesin dengan minyak panas, dikempel-kempel kemudian dimakan. Sementara mereka harus menggali Khandaq, menggali parit yang sangat lebar dan dalam gitu ya, untuk mencegah serbuan orang-orang Quraisy ini.
Sementara parit ini pada saat itu ketemu dengan batu-batu yang besar, dengan batu-batu yang keras, sampai ketika batu besar dan keras ini ada, mereka memanggil Nabi SAW. Ketika Nabi SAW melihatnya, kemudian beliau bertakbir, mengangkat beliungnya sampai terbuka bagian perut beliau, dan kelihatan bahwa perut beliau sallallahu alaihi wasallam diganjal dengan 2 buah batu gitu ya. Keadaan yang sangat berat yang dilihat oleh para sahabat, bahkan pada diri Nabi SAW gitu. Tapi Nabi SAW memberikan kabar gembira dengan futuhnya Syam nantinya, futuhnya Persia nantinya, futuhnya Yaman nantinya. Beliau bertakbir berulang kali ketika api memercik tinggi, ketika batu itu dihantam oleh beliau dengan beliungnya. Sampai-sampai kemudian para sahabat dibangkitkan optimismenya demikian rupa oleh Rasulullah SAW. Tetapi melihat kelaparan Nabi SAW itu, Jabir radhiyallahu anhu itu tidak tega. Kata dia, pulang menemui istrinya dengan menangis dan mengatakan, apa yang kau punya keluarkan semua. Aku melihat kelaparan pada diri Nabi SAW yang itu tidak akan sanggup ditahan oleh orang selain beliau SAW. Jadi ternyata ada segenggam tepung, ada anak kambing. Anak kambingnya disembelih, dimasak, tepungnya jadikan roti. Kemudian Jabir mendatangi Nabi SAW dan berkata, ya Rasulullah, monggo ke rumah, ada sedikit makanan. Itu berbisik gitu. Maksudnya Jabir karena makanannya sedikit, yang dijamu cuma Rasulullah di rumah. Ternyata Rasulullah berteriak kepada seluruh penggali khandak, ayo kita ke rumah Jabir, dia hendak menjamu kita. Gitu. Nah, itu Jabirnya sudah pucat gitu. Waduh, pulang ke rumah gitu ya. Udah pucat pasti Jabir. Kemudian Rasulullah tersenyum kepada dia dan mengatakan, duduklah kalian di situ, jangan sentuh dan jangan buka tutup hidangan kalian ini, biarkan aku yang melayani para sahabatku. Kemudian beliau doakan makanannya, beliau perintahkan udkhulu ashran, masuk 10, dilayani, dikasih makan oleh Nabi SAW. Rotinya diletakkan di tangan, kemudian kuahnya dituangkan ke atasnya, dagingnya diletakkan di atasnya. Masuk lagi 10, masuk lagi 10, masuk lagi 10, terus sampai habis mengalir khandak itu. Kemudian setelah selesai, Rasulullah berikan makanan kepada Jabir dan istrinya. Kemudian beliau ikut makan, beliau doakan kebaikan untuk mereka. Kemudian beliau keluar gitu. Jabir bercerita, ketika ku buka penutup hidangan itu, makanan itu ternyata masih utuh seperti semula gitu ya. Ini mukjizat Nabi SAW. Tetapi juga yang menakjubkan untuk kita adalah bukan cuma mukjizatnya itu, yang makanan sedikit cukup untuk banyak orang, tapi bagaimana Nabi SAW di saat seperti itu begitu mencintai para sahabatnya, bahkan mendudukkan diri menjadi pelayan bagi para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua ini bahwa kenapa kita penting belajar sirah, karena dengan sirah itu kita mendapatkan satu gambaran tentang seperti apa Rasulullah itu sebagai uswah hasanah. Seperti apa beliau merasakan apa yang dirasakan para sahabatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum. Berat terasa olehnya semua yang kalian rasakan. Harisun 'alaikum, amat bersemangat dia, amat sangat ingin menghadirkan kebaikan yang paling tinggi untuk kalian. Sangat berambisi Rasulullah SAW itu untuk membawakan hidayah bagi kalian, untuk menghadirkan semua kebaikan dunia dan akhirat bagi kalian. Itu Nabi SAW sangat menginginkan yang terbaik untuk umatnya. Sampai kemudian beliau itu bil mu'minina raufur rahim, kepada orang beriman beliau itu sangat rauf, sangat lembutnya. Bagaimana kelembutan Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, bagaimana cara Nabi SAW menegur orang dengan begitu indahnya. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lapor kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, putraku Abdullah sangat susah ku bangunkan untuk qiyamul lail. Rasulullah tahu bagaimana cara menasihati Abdullah bin Umar dengan baik, yaitu ternyata beliau sebut nama Abdullah bin Umar justru ketika Abdullah bin Umar tidak ada di hadapannya. Beliau mengatakan sebaik-baik lelaki adalah Abdullah, yakni Abdullah bin Umar, ketika dia qiyamul lail, ketika dia salat malam. Sebaik-baik lelaki adalah Abdullah bin Umar ketika dia sholat malam. Nah, begitu majelis bubar, gitu ya, kan orang-orang ketemu Abdullah bin Umar. Hei Abdullah bin Umar, kamu tadi disebut-sebut Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Sebaik-baik lelaki adalah Abdullah bin Umar ketika dia sholat malam. Jelep. Maka kemudian dikatakan oleh Abdullah bin Umar, beliau ceritakan, sejak saat itu aku tidak pernah meninggalkan qiyamul lail sepanjang hidupku, karena Rasulullah SAW menegurku di tengah majelis dengan pujian yang sangat indah, gitu ya. Rauf, begitu lembutnya Rasulullah SAW. Rahim, begitu penyayangnya Nabi SAW kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Beliau adalah orang yang mendoakan kebaikan-baikan bagi para sahabatnya, kepada kita semuanya. Sangat sayangnya kepada umatnya, kita semuanya.
Beliau mengatakan, aku rindu kepada ikhwan-ikhwanku. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami ada di sini, di sisimu. Nabi SAW bersabda, bal antum ashabi, kalau kalian tuh sahabat-sahabatku. Maka kemudian para sahabat ini bertanya, kalau begitu siapa ikhwan-ikhwanmu? Ini nadanya cemburu sahabat-sahabat ini. Nabi SAW berkata, ikhwan-ikhwanku adalah malam yarawni, mereka tidak pernah melihatku, mereka tidak berjumpa denganku, tetapi beriman dengan apa yang aku bawa. Gitu ya. Inilah mudah-mudahan kita termasuk di dalam orang-orang yang disebut oleh Rasulullah SAW. Nah, para bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedua ini karena kita diperintahkan untuk meladani Nabi SAW, maka kita belajar sirah. Yang ketiga, kita belajar sirah ini juga karena dia menjadi tanda bukti cinta kita kepada Allah. Ketika Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakan hai Muhammad, "in kuntum tuhibbunallaha," kalau kalian memang mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yuhibbukumullahu, Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan, laisa sya'nu an tuhib walakin sya'nu an tuhab. Persoalan paling besar itu bukan apakah kamu mengaku mencintai seseorang, tetapi apakah kamu dicintai olehnya atau tidak, gitu ya. Semua orang bisa mengaku cinta kepada Allah, tetapi persoalannya siapakah yang benar-benar dicintai oleh Allah? Dan ayat ini menjawab persoalan itu. Siapa yang dicintai Allah? Yang mengikuti Rasulullah SAW. Jadi tadi uswah hasanah, yang kedua ittiba kepada Nabi SAW. Kita tidak akan bisa ittiba kepada Nabi SAW, sunnah-sunnahnya, kepribadiannya, segala perihidupnya, berbagai hal tentang sisi beliau SAW, dan hal-hal yang mungkin sampai hal-hal yang kecil dan sepele, kecuali kita membaca sirahnya, kecuali kita membaca bagaimana hidup beliau sallallahu alaihi wasallam dijalani, bagaimana ittiba kepada Nabi di dalam berumah tangga, bagaimana ittiba kepada Nabi di dalam beribadah, bagaimana ittiba kepada Nabi di dalam bermuamalah, berdagang, berusaha, bekerja, bagaimana ittiba kepada Nabi di dalam bergaul, di dalam memperlakukan yang tua, di dalam memperlakukan yang kecil, yang muda, bagaimana kemudian ittiba kepada Nabi dalam memimpin orang, bagaimana ittiba kepada Nabi dalam mengajari orang, bagaimana ittiba kepada Nabi dalam segala sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam yang sangat luas. Ini kita perlu untuk belajar sirah. Yang keempat, kenapa kita menjadi penting belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga mengajarkannya kepada anak-anak kita adalah karena di dalam sirah kita menemukan kepribadian-kepribadian unggul yang kemudian dengan itu kita bisa melakukan pendekatan terhadap bagaimana meladani Nabi. Maksud saya begini, kalau kita baca sirah Nabi SAW, pribadi Nabi SAW saja, rasanya kok jauh sekali. Baina sama wa sumur sat, kata orang Jawa. Seperti antara langit dengan sumur kering kerontang. Kita itu kadang-kadang kalau diperintahkan meladani Nabi SAW langsung, itu kok berat banget bayangannya. Nah, tetapi dengan menemukan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ini, kita mendapatkan sabda Nabi SAW begini. Misalnya, ada hadis, iqtadu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Fahmi alan wasalan. Apa namanya? Yang pertama, iqtadu biladaini min ba'di. Ikuti dua orang, ambillah qudwah, teladan dari dua orang sepeninggalku, Abi Bakrin wa Umar, yaitu Abu Bakar dan Umar. Nah, kalau kita bagi umat Muhammad SAW ini ya, ini kalau dibagi dalam dua kelompok secara garis besar, umatnya Nabi Muhammad itu ya ada yang mirip Abu Bakar, ada yang mirip Umar, gitu aja. Ada yang lembut kayak Abu Bakar, ada yang keras kayak Sayyidina Umar. Jadi kalau kita mau meladani Rasulullah SAW, kadang-kadang kita kalau nggak bisa langsung meladani beliau, nah kita perlu belajar kepada orang yang paling bisa meladani beliau dengan karakternya masing-masing, yaitu Abu Bakar dengan kelembutannya, Umar dengan kerasnya. Karena Abu Bakar itu lembut tapi teguh. Karena Umar itu keras tapi penyayang. Orang kalau lembut nggak ngati-hati bisa jadi lembek, apa-apa yes gitu kan. Tapi Abu Bakar itu lembut tapi teguh.
Kata Umar, aku tidak pernah melihat gitu ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan keteguhan kepada Abu Bakar As-Siddiq seperti ketika kami bermusyawarah tentang bagaimana menyikapi orang-orang yang menolak membayar zakat. Aku sudah katakan kepadanya, wahai Khalifah Rasulullah, mereka itu orang-orang yang masih salat, ahlul kiblah. Bagaimana mungkin kita memerangi mereka? Lalu Abu Bakar berkata kepadaku, demi Allah, wahai Umar, sesungguhnya perintah salat dan perintah zakat disatukan oleh Allah dalam Al-Quran. Maka aku akan perangi semua orang yang memisahkan perintah salat dengan perintah zakat. Jadi, kata Umar bin Khattab, aku kaget gitu. Abu Bakar bisa setegas itu Umar sendiri bilang, aku kaget melihat Abu Bakar As-Siddiq bisa seperti itu. Tapi itu sebenarnya tidak heran. Kenapa? Coba bayangkan, siapa yang waladhi ja'a bisidqi wa saddaqa bihi. Siapakah orang yang paling bisa membenarkan Rasulullah dengan segalanya? Misalnya Isra Mi'raj. Ketika orang-orang Quraisy mengatakan, "Hei Abu Bakar, kami dulu mengatakan Muhammad gila, tapi kami nggak punya bukti. Sekarang kami punya bukti." Apa buktinya? Dia bilang semalam dia ada di Baitul Maqdis, dia semalam ada di Palestina, sekarang sudah di sini. Gila nggak tuh? Gitu. Kata Abu Bakar, kalau Rasulullah yang bilang saya percaya. Digebukin sampai pingsan. Diseret bawa ke rumah, kemudian ketika dia siuman apa yang dikatakan pertama? Bagaimana keadaan Nabi SAW? Beliau baik, kamu yang sekarang babak belur begini. Kalau Nabi baik, semuanya baik, kata Abu Bakar. Ini Abu Bakar, lembut gitu, tapi teguh. Umar Ibn Khattab sebaliknya, keras gitu. Tapi hanya kepada umat kayak begitu, penyayangnya kepada yang dipimpin seperti itu. Masya Allah, sangat kuat. Nah, kalau kita mau kembangkan lagi, maka Khulafaur Rasyidin, 4 orang itu karakternya masing-masing lagi gitu ya. Abu Bakar keras, Abu Bakar lembut, Umar keras. Utsman itu sebenarnya kalau mau dimasukkan kelompok besar tadi, itu grupnya Abu Bakar. Sayyidina Ali, grupnya Umar, kan begitu. Tetapi mereka ternyata punya kekhasan lagi. Sayyidina Utsman itu seorang yang pemalu, sangat pemalu. Ini kalau mandi itu masuk rumah, rumah ditutup, masuk kamar, kamar ditutup, masuk bilik, bilik ditutup, sampai dalam gitu ya. Itu saja mandinya nggak berani berdiri. Sayyidina Utsman itu kalau mandi jongkok. Masya Allah, keadaan beliau radhiyallahu anhu. Dan Rasulullah SAW itu lagi duduk berbaring di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Itu dalam keadaan betis beliau terbuka. Kan biasa gitu ya, santai sama istri. Abu Bakar masuk, Rasulullah diem aja. Biasa, tetap begitu, ngobrol-ngobrol biasa. Umar masuk, Rasulullah juga tetap posisinya sama gitu. Begitu Utsman masuk, Nabi SAW itu posisi sempurna. Aisyah tanya, tadi Abu Bakar masuk kok biasa saja, Umar masuk kok biasa saja. Kenapa Utsman masuk kau begitu? Kata Nabi SAW, bagaimana aku tidak malu kepada seorang yang malaikat saja malu kepadanya. Gitu ya. Saking pemalunya Sayyidina Utsman. Tapi orang pemalu itu kalau nggak hati-hati kan jadi asosial, nggak bergaul gitu. Utsman itu pemalu tapi dermawan. Dia malu kalau dia bisa minum enak, penduduk Madinah tidak punya air dan harus beli air, maka sumurnya dia beli, dia wakafkan. Dia malu kalau dia bisa berangkat jihad sementara banyak sahabat yang nggak bisa karena nggak punya biaya dan kendaraan. Dia belikan 3.000 orang fasilitas untuk berangkat berjihad. Ya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Pemalu, dermawan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib orangnya disebut Sayyidina Umar, Ali itu periang, banyak kelakar gitu ya. Hidup itu just take it easy gitu. Kadang-kadang kalau bercanda, ya bercanda tapi bener gitu. Ya, ada orang Khawarij tanya kepada beliau radhiyallahu anhu, ini dulu zaman Abu Bakar dan Umar, itu kok tenang-tenang, tentram-tentram. Begitu kamu yang jadi khalifah, kata orang ini, kok keadaannya kacau begini? Apa jawab Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Iya, karena zaman Abu Bakar dan Umar rakyatnya kayak saya. Zaman saya sekarang jadi khalifah, rakyatnya kayak kamu. Ini kan bercanda, tapi benar karena memang orang Khawarij ini kan pengacau betul pada masa itu gitu ya. Seenaknya sendiri dengan berbagai pemahaman mereka kemudian mengkafirkan sesama muslim karena dosa besar dan sebagainya. Nih subhanallah ya. Tapi orang periang itu seperti Sayyidina Ali, ternyata orang periang banyak banyol, lucu gitu kan. Biasanya jatuhnya bisa jadi orang pengecut gitu. Sayyidina Ali enggak. Paling pemberani, yang paling hebat, yang paling perwira di medan perang gitu ya.
yang sangat dahsyat di dalam hidup zuhudnya, yang Masya Allah, Tabaraka Rahman. Kita bisa melihat bagaimana kehidupan beliau. Ini 4 ini sudah kita kalau cerita sama anak-anak kita ya. Kalau kita cerita sama anak-anak kita tentang 4 Khulafaur Rasyidin itu, sampai kita kalau bisa pastikan anak-anak kita bisa merasa, oh aku tuh mirip Ali, oh aku tuh mirip Abu Bakar, oh aku tuh mirip Umar, oh aku tuh mirip Utsman. Kalau 4 kurang, lengkapi dengan 10 sahabat yang dijamin ke surga. Tambahkan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, tambahkan Talha bin Ubaidillah, tambahkan Zubair bin Al-Awam, tambahkan Sa'ad bin Abi Waqqas, tambahkan Abdurrahman bin Auf, gitu ya, tambahkan Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Ini 10 ini kalau diceritakan itu sudah mewakili hampir semua kepribadian orang. Sampai yang paling low profile sekalipun, misalnya Sa'id bin Zaid itu, Sa'id bin Zaid ini salah satu sahabat yang jamin ke surga, tapi ceritanya nggak pernah muncul. Ceritanya itu paling jadi figuran dalam sirah. Figuran apa misalnya? Figuran dalam masuk Islamnya Umar bin Khattab. Apa perannya ketika dia masuk Islamnya Umar bin Khattab? Umar datang ke rumah adiknya namanya Fatimah binti Al-Khattab. Nah, Sa'id bin Zaid itu suaminya. Ketika Umar buka pintu, dia gampar Sa'id bin Zaid ini kepukul bagian pipi, ngelangsar. Terus kemudian pipinya pecah. Nah, ceritanya itu. Ceritanya beliau itu. Kemudian nanti ada cerita tentang beliau bersengketa dengan seorang wanita tentang batas tanah. Yang kemudian cerita itu di masa Sayyidina Umar bin Khattab, dia diadili, kemudian di pengadilan dia berdoa, ya Allah kalau wanita ini jujur, muliakan dia. Kalau wanita ini curang sama saya, binasakan dia, gitu ya. Ini wanitanya pulang ke tanahnya, gitu ya. Begitu sampai di tanahnya, keperosok lubang, dipatok ular, mati. Gitu. Ceritanya cuma begitu. Nggak ada cerita tentang Sayyidina Sa'id bin Zaid ketika perang Badar ngapain, ketika perang Uhud ngapain, ketika perang Khandaq ngapain, ketika Fathu Makkah ngapain, ketika perang Khaybar ngapain. Nggak ada ceritanya. Artinya apa? Bahkan anak kita yang paling low profile sekalipun harus diberi semangat bahwa yang low profile banget itu juga bisa jadi ahli surga. Gitu. Sa'id bin Zaid. Ada yang kayak Abdurrahman bin Auf, tekun, belajar sejak muda gitu ya. Dari bapaknya begitu jadi bisnismen juga sangat tekun dengan bisnisnya gitu ya. Ada yang perlu kita ceritakan misalnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu dalam tanda kutip disifati oleh Syekh Ali Asy-Syalabi gitu ya, bad boy tapi anak mama gitu. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, aku ini orang pertama yang mengalirkan darah di jalan Allah. Dia ketemu orang kafir, digangguin, dia ambil rahang unta, dia pukulkan ke kepala orang kafir ini sampai berdarah-darah. Itu di Mekah, umurnya ketika itu masih 12 atau 13 tahun. Itu dia itu nahnu aradhilul Quraisy gitu ya. Padahal dia anak bangsawan sebenarnya, tetapi dia selalu mengatakan kami ini orang-orang hina dinaknya Quraisy, kami ini nggak punya adab, kami ini begini-begini, berandalan. Ini beliau ketika cerita dalam tafsir surah Al-Kahfi ayat ke-28. Ini pergaulannya luar biasa. Tapi anak mama ketika ibunya memboikot dia, mogok makan gitu ya, nggak mau makan karena dia masuk Islam, itu mendampingi terus sama ibunya. Ibu makan bu, ibu makan bu. Wallahi kalau ibu punya 100 nyawa keluar satu persatu di hadapan saya untuk memaksa saya supaya saya keluar dari agamanya Muhammad SAW, ibu demi Allah saya tidak akan keluar dari agamanya Muhammad SAW. Wahai ibu, tapi tolong makan bu, kasihan badan ibu nggak makan 3 hari gara-gara memaksa saya untuk sesuatu yang tidak akan saya tinggalkan. Ayo makan bu, gitu. Sa'ad bin Abi Waqqas gitu ya, anak mama banget, tetapi juga di luar itu penampilannya gitu kan. Nanti jadi panglima besar, nanti jadi bagaimana dia penakluk Persia, nanti dia digelari oleh kawannya sebagai singa yang menyembunyikan kukunya gitu. Masya Allah, Tabaraka Rahman gitu ya. Cerita tentang para sahabat ini, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah atau Talha bin Ubaidillah yang kemudian sangat tabahnya menahan sakit 70 luka di perang Uhud. Dia tahan ketika darahnya mengalir, dia katakan, Rabbi khud bidami hadal yaum hatta tardo, ya Allah ambil darahku hari ini sampai engkau ridho gitu ya. Ketika kemudian Nabi SAW mau naik ke atas sebuah batu, didorong-dorong oleh sebagian sahabat supaya dapat tempat untuk berlindung di dalam perang Uhud itu. Nabi itu sampai terprosok ke bawah itu 3 kali karena nggak kuat naik ke atas batu. Itu Talha sudah luka-luka berdarah-darah kayak begitu. Apa yang dilakukan? Dia ambrukkan tubuhnya di bawah batu itu. Kemudian berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, naiklah ke batu itu dengan bertumpu pada badanku. Sampai Rasulullah menitikkan air mata dan kemudian berkata, aujabat Talha, ini Talha wajib masuk surga. Ini Talha wajib masuk surga. Masuk surga kok wajib?
Ini sampai diwajibkan oleh Nabi SAW, katanya Talha hari ini wajib masuk surga. Talha wajib masuk surga. Beliau gelari. Ini kalau mau lihat orang syahid yang masih berjalan di muka bumi, perhatikan Talha. 70 luka di badannya, jarinya hilang 2, tempurung lututnya hilang 1. Sayyidina Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu yang tahan sakit begini. Anak kita kan ada yang kadang-kadang tabah, oh aku mirip ini. Jadi ini kita ceritakan kepada mereka supaya mereka bilang, aku mirip ini. Ini agar kemudian kita tidak keduluan mereka baca yang lain, kemudian mengatakan, aku mirip Ultraman. Aku mirip Ranger merah. Aku mirip Ranger hijau gitu ya. Karena kalau mereka sudah merasa mengidentifikasi dirinya, aku mirip ini, nanti kita nggak usah bacain buku, nggak usah cerita apa. Dia googling sendiri, nyari sendiri, cari bukunya sendiri gitu ya. Nyari segala yang berhubungan dengan tokoh yang sudah terlanjur, dia merasa mirip itu sendiri. Masya Allah. Ini manfaat yang sangat besar dari belajar sirah tadi. Jadi bagaimana ini akan menjadi kekuatan kita untuk bangkit. Bagaimana kemudian misalnya Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan Bani Israel di masa Musa alaihissalam tentang sejarah besar mereka, bahwa mereka berasal dari Ibrahim, bahwa Ibrahim menurunkan Ishak, bahwa Ishak punya anak Yakub, bahwa Yakub punya anak Yusuf. Orang-orang yang beriman dan memiliki kejayaan di dalam imannya dengan segala perjuangan mereka, itu diingatkan Allah kepada Musa dan kaumnya supaya apa? Mereka dapat kekuatan. Ternyata membaca sirah, membaca cerita tentang masa lalu para pendahulu kita ini memberi kekuatan yang sangat besar bagi kita untuk kemudian bangkit dari keterpurukan ketika itu kaum Musa dijajah oleh Fir'aun gitu ya. Jadi ada banyak kekuatan yang kita dapatkan dari sirah Nabi SAW ini, dan urgensi-urgensi yang sudah kita bahas tadi mudah-mudahan menjadi gambaran kita untuk kemudian berkehidupan bersama sirah Nabi ini. Minimal kita di rumah punya buku tentang sirah Nabi SAW, minimal kita bisa membacanya, minimal kita juga menceritakan sedikit demi sedikit kepada anak dan istri kita, menjadikan sirah ini sebagai kurikulum kehidupan kita. Karena tadi kita sudah ingat bagaimana Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas dan Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhum mengatakan, kami ajarkan kepada anak kami maghazi Rasulullah, kisah-kisah kepahlawanan Nabi SAW itu, seiring dengan kami ajarkan Quran kepada mereka. Guru kita Imam Jalil sudah rawuh, sudah hadir di tengah-tengah kita. Saya cukupkan, saya kira. Allahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas kekurangan berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.